Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delni Umi Padilla dengan stambuk Q1A11801. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Gula Stevia atau Stevia rebaudiana pada pembuatan selai mentimun atau Cucumis sativus terhadap karakteristik organoleptik dan umur simpan serta sifat kimiawi. Baik, langsung saja pada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, mentimun ini merupakan tumbuhan yang tergolong sayuran atau buah-buahan yang dimana sangat tumbuh subur di Indonesia. Jadi sangat efisien jika mentimun ini dimanfaatkan sebagai pangan fungsional yang dimana di sini diolah menjadi selai mentimun. Nah, yang kita ketahui juga gula stevia merupakan gula rendah kalori yang dimana gula stevia ini ditambahkan pada selai mentimun ini. Jadi sangat efisien jika produk ini dikatakan produk fungsional. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaruh penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana dan gula pasir terhadap sifat organoleptik selai mentimun. 2. Apakah terdapat perbedaan umur simpan selai mentimun dengan penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana dibandingkan selai mentimun dengan penambahan gula pasir. 3. Apakah terdapat perbedaan sifat kimiawi selai mentimun dengan penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana terbaik secara organoleptik dibandingkan selai mentimun dengan penambahan gula pasir terbaik secara organoleptik. Untuk tujuan penelitian, 1. Untuk mempelajari pengaruh penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana dan gula pasir terhadap sifat organoleptik selai mentimun. 2. Untuk mempelajari perbedaan umur simpan selai mentimun dengan penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana dibandingkan selai mentimun dengan penambahan gula pasir. 3. Untuk mempelajari perbedaan sifat kimiawi selai mentimun dengan penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana terbaik secara organoleptik dibandingkan selai mentimun dengan penambahan gula pasir terbaik secara organoleptik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka seperti yang dilihat di slide. Di sini akan membahas mengenai deskripsi teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Selanjutnya untuk kerangka pikir, selai pada umumnya hanya dibuat dari beberapa buah saja, salah satunya buah nanas, sehingga diperlukan inovasi baru untuk meningkatkan nilai tambah. Penggunaan buah mentimun untuk meningkatkan nilai tambah karena mengandung protein, serat, dan vitamin dengan penambahan gula stevia yang baik untuk kesehatan, di mana selai mentimun dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Di sini mentimun ditambahkan masing-masing 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50% untuk gula stevia dan gula pasir, sehingga menjadi selai mentimun padat. Selanjutnya dianalisis organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, tekstur. Selanjutnya, perlakuan terbaik dari organoleptik ini dianalisis umur simpan dan nilai sifat kimiawinya. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah 1. Terdapat pengaruh penambahan stevia atau Stevia rebaudiana dan gula pasir terhadap sifat organoleptik selai mentimun. 2. Terdapat perbedaan umur simpan selai mentimun dengan penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana dibandingkan selai mentimun dengan penambahan gula pasir. 3. Terdapat perbedaan sifat kimiawi selai mentimun dengan penambahan gula stevia atau Stevia rebaudiana terbaik secara organoleptik dibandingkan selai mentimun dengan penambahan gula pasir terbaik secara organoleptik. Nah, untuk lokasi dan waktu, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 23 Juni 2021. Bahan dan alat, bahan yang digunakan adalah mentimun, gula stevia, gula pasir, aquades, dan NaOH. Sementara alat, blender, saringan, timbangan analitik, kompor, wajan, sendok wajan, panci, pisau, baskom, sendok, pada selai, stopwatch, abu takar. Dan untuk alat yang digunakan dalam menganalisis sifat kimiawi adalah kertas saring, oven, penjepit, pipet tetes, refraktometer, pH meter, gelas beker, aluminium foil, cawan petri, desikator, dan corong.
Untuk rancangan penelitian dari penelitian ini menggunakan RAK atau rancangan acak kelompok dengan pola faktorial yang terdiri dari satu faktor dengan dua kelompok yaitu variasi jenis gula, yang dimana gula stevia dan gula pasir dengan jumlah gula 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50%. Untuk variasi jenis gula ditandai dengan S1 atau dengan gula stevia, G2 atau gula pasir. Untuk jumlah gula yang digunakan masing-masing itu 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50%. Sehingga diperoleh 3 kali 5 sama dengan 15 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 30 satuan percobaan. Nah, setelah itu perlakuan yang terpilih kemudian diuji lanjut umur simpan dan sifat kimiawi yang meliputi kadar serat, kadar air, padatan terlarut, dan pH. Selanjutnya dana penelitian seperti yang dilihat di slide yang dimana terbagi dua kelompok gula stevia dan kelompok gula pasir. Untuk prosedur penelitian seperti yang dilihat di slide, mentimun ditambahkan gula stevia dan gula pasir sehingga menjadi selai mentimun stevia dan menjadi selai mentimun gula pasir, yang dimana akan dilakukan uji organoleptik. Setelah itu perlakuan terbaik dianalisis uji umur simpan dan sifat kimiawinya. Untuk variabel pengamatan, uji hedonik yang dimana meliputi warna, aroma, rasa, tekstur. Untuk uji deskriptif yang dimana warna selai, daya oleh selai, tingkat kemanisan yang menjadi parameter dari pengamatan uji deskriptif ini. Kemudian untuk uji umur simpan, parameternya adalah warna, ketukan jamur, dan keberadaan lendir. Setelah itu dilakukan analisis sifat kimiawi yang dimana kadar serat kasar, kadar air, padatan terlarut, dan pH. Untuk analisis data selanjutnya, data hasil penelitian organoleptik dan kandungan gizi dianalisis sidik-ragam menggunakan analisis of variance dan uji lanjut Duncan atau multiple range stage atau di MRT pada alfa 0,05. Untuk hasil penelitian, rekapitulasi hasil penelitian uji organoleptik hedonik dan deskriptif menggunakan sidik ragam, analisis of variance, produk selai mentimun dengan penambahan gula stevia dan gula pasir terhadap nilai organoleptik dapat dilihat di slide yang dimana untuk parameter warna pada gula stevia berpengaruh sangat nyata dan pada gula pasir berpengaruh sangat nyata. Untuk parameter aroma pada gula stevia tidak berpengaruh nyata dan gula pasir tidak berpengaruh nyata. Dan untuk parameter rasa, gula stevia tidak berpengaruh nyata dan gula pasir tidak berpengaruh nyata. Untuk parameter tekstur, gula stevia berpengaruh nyata dan pada gula pasir berpengaruh sangat nyata. Untuk parameter deskriptif yang dimana warna, gula stevia tidak berpengaruh nyata, gula pasir berpengaruh sangat nyata. Untuk parameter daya oles berpengaruh sangat nyata di gula stevia dan untuk gula pasir berpengaruh sangat nyata. Sedangkan untuk tingkat kemanisan pada gula stevia tidak berpengaruh sangat nyata dan pada gula pasir juga tidak berpengaruh sangat nyata. Untuk hasil-hasilnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, seperti dilihat di slide, untuk warna deskriptif penambahan gula stevia dan untuk warna deskriptif selai mentimun dengan penambahan gula pasir. Ya, kemudian untuk aroma hedonik, penambahan gula stevia dan aroma hedonik dengan penambahan gula pasir. Kemudian untuk rasa hedonik, penambahan gula stevia dan rasa hedonik dengan penambahan gula pasir.
daya oles deskriptif dengan penambahan gula stevia dan daya oles deskriptif dengan penambahan gula pasir dapat dilihat di slide. Kemudian untuk tingkat deskriptif dengan penambahan gula stevia dapat dilihat di slide, dan tingkat kemanisan deskriptif dengan penambahan gula pasir dapat dilihat di slide. Kemudian, pemilihan perlakuan terbaik berdasarkan organoleptik ini diperoleh hasil yaitu S1 atau gula stevia dengan penambahan 30% dan G1 dengan gula pasir penambahan 30%. Oleh karena itu dilakukan uji pengamatan umur simpan, yang dimana hasil pengamatan umur simpan selai mentimun dengan penambahan gula stevia dan gula pasir pada perlakuan terbaik ini diperoleh untuk S1 atau daging buah mentimun dengan 100% dengan penambahan gula stevia 30% mencapai umur simpan selama 11 hari, dan untuk G1 atau daging buah mentimun 100% dengan gula pasir 30% hanya 4 hari saja. Kemudian, hasil analisis kadar kasar selai mentimun dengan penambahan gula stevia dan gula pasir dapat dilihat di slide. Dan untuk hasil analisis kadar air pada selai mentimun dengan penambahan gula stevia dan gula pasir dapat dilihat di slide. Dan untuk hasil analisis padatan terlarut pada selai mentimun dengan penambahan gula stevia dan gula pasir dapat dilihat di slide. Dan untuk hasil analisis pH pada selai mentimun dengan penambahan gula stevia dan gula pasir dapat dilihat di slide. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.